Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat ASN sekalian, selamat datang di podcast kita Sela Opini. Sebelumnya, mari kita kenal dulu dengan teman-teman atau ibu-ibu yang ada di sini. Yang pertama ada Bu Winnie dari Fakultas Peternakan, Halo, kemudian ada Bu Yayu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, halo, lalu yang terakhir ada Bu Yunia dari Fakultas Pertanian. Hai. Hari ini kita akan membahas bagaimana smart governance diwujudkan melalui perspektif manajemen ASN, mulai dari good practice hingga bad practice yang terjadi. Saya ingin ke good practice terlebih dahulu. Eh, Boleh nggak masing-masing dari ibu-ibu ini menceritakan apa good practice yang terjadi di masing-masing instansi tempat ibu bekerja? Silahkan kepada Bu Yayu terlebih dahulu. baik, terima kasih kepada Mbak Wening ya yang sudah memberikan kesempatan. Nah, kebetulan saya ini mengajar di Prodi Arkeologi. Nah, jadi saya akan melihat dari sisi situ ya. Nah, jadi di arkeologi ini kita memiliki berbagai media digital yang beraneka ragam. Dan saat ini sudah banyak dipraktekkan dalam penelitian dosen maupun juga mahasiswa. Nah, salah satunya itu adalah teknologi survei dan pemetaan yang digunakan untuk menemukan situs arkeologi tanpa menggali, seperti GPS Global Positioning System. Ada juga drone, yaitu mengambil foto udara untuk pemetaan situs secara detail. Nah, selain itu ada juga teknologi digital dan visualisasi seperti penerapan GIS, yaitu Geography Information System, untuk menganalisis hubungan lokasi situs dengan lingkungan. Nah, peralatan-peralatan tersebut sudah dimiliki oleh prodi, sehingga baik dosen dan mahasiswa bebas untuk menggunakannya dengan persyaratan-persyaratan yang memang sudah ditentukan oleh prodi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa prodi arkeologi sudah mengimplementasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan juga praktek bidang keilmuan arkeologi. Nah, ini merupakan salah satu good practice dalam prodi arkeologi. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Weni. Oh, oke. Ternyata sangat eh, penuh dengan teknologi ya, good practice-nya. Sekarang kami ingin tanya kepada Fakultas Peternakan dari Bu Wini. Apa Bu good practice yang ada di Fakultas Peternakan itu sendiri? Oke, Mbak Wening, sebenarnya penggunaan teknologi ini juga sudah banyak kita aplikasikan di Unja sendiri ya, tapi di unit kami sendiri itu di Fakultas Peternakan, kami punya aplikasi juga berbasis website, salah satunya yaitu sistem kesarjanaan Papet Unja. Nah, ini kita gunakan untuk memonitoring tugas ujian tugas akhir mahasiswa seperti seminar proposal, seminar hasil, sampai dengan sidang skripsi, kemudian juga termasuk ujian magang. Semuanya sudah terintegrasi di satu sistem. Nah, menurut saya ini langkah yang cukup smart karena semua informasi itu jadi transparan. Nah, mahasiswa itu bisa langsung lihat jadwal ujian yang sudah terdaftar, siapa dosen pembimbingnya, siapa dosen pengujinya, bahkan juga di mana ruangnya sudah terdaftar gitu. Nah, jika tidak ada lagi cerita mahasiswa bingung cari informasi atau harus tanya sana sini gitu ya. Dan juga tidak ada lagi bentrok jadwal ujian seperti itu. Kemudian ini juga membantu mahasiswa yang ingin menjadi audiens dalam seminar hasil. Jadi sudah gampang, semuanya sudah terlihat di website itu sendiri gitu. Dan ini sangat mempermudah. Begitu Mbak Oning. Oh, jadi sistem satu pintu gitu ya Bu, sepertinya. Sangat membantu sekali ya, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Kalau dari Fakultas Pertanian sendiri, bagaimana Bu Junia? Oke, terima kasih Mbak Uning. Untuk jurusan kehutanan dari Fakultas Pertanian ini sedikit berbeda dengan dua fakultas lain. Nah, jadi sebenarnya jurusan kehutanan ini memiliki posisi strategis yang unik. Di Jambi sendiri kita tahu bahwa di provinsi ini banyak
terjadi tekanan deforestasi yang tinggi. Kemudian juga konflik tenurial itu banyak sekali terjadi. Belum juga lagi krisis bagi keberlanjutan ekosistem gambut di Pulau Sumatera khususnya. Nah, sehingga good governance itu di jurusan kehutanan bukan hanya sekedar akreditasi, tetapi juga soal relevansi dan tanggung jawab sosial ekologis. Oleh karena itu, jurusan kehutanan melakukan inovasi dari segi pembelajaran dan kurikulum. Yang pertama untuk kurikulum sendiri, kurikulum yang dikembangkan oleh oleh jurusan kehutanan ini dia responsif dengan isu kontemporer yang terjadi di Jambi. Nah, jadi kurikulum ini direvisi paling lama itu 4 tahun sekali. Nah, kemudian dalam proses revisinya kita menyusun kurikulum berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan seperti ada PTWKS, kemudian juga dari Dinas Kehutanan, belum juga dari lembaga swadaya masyarakat dan juga dari masyarakat adatnya juga kita dengarkan apa masukannya. Selain itu juga kurikulumnya juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan juga yang paling penting mengikuti kebutuhan pasar kerja yang nyata. Nah, selain itu juga dalam proses pembelajaran untuk jurusan kehutanan sendiri dia tidak hanya terjadi di kelas. Jadi mahasiswa itu tidak hanya aktif di kelas tetapi juga aktif melakukan penelitian di laboratorium dan juga eh, pe- apa praktek di lapangan langsung. Nah, jadi mahasiswa ini secara rutin turun ke lapangan, entah melakukan praktik inventaris hutan atau melakukan sosialisasi di masyarakat sekitar hutan dan lain sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Oke, ternyata banyak sekali ya good practice yang terjadi di masing-masing unit. Tapi saya penasaran nih dengan good practice dari arkeologi. Karena menurut saya arkeologi itu kita tidak belajar tentang masa depan, tapi kita belajar tentang apa yang sudah terjadi. Dari good practice arkeologi yang diterapkan di arkeologi sendiri, Bu Yayu. Apa sih kunci keberhasilannya dan bagaimana praktek ini dapat diperluas ke unit-unit lain? Silakan, Bu Yayu. Terima kasih kepada Bu Weni ya. Nah, jadi sebenarnya untuk good practice ya pasti ada kunci keberhasilannya ya. Yang pertama itu adalah ketersediaan sarana dan prasarana seperti adanya perangkat seperti GPS, drone, dan komputer dengan software GIS gitu ya. Nah, jadi sudah ada ini ketersediaan sarana dan prasarananya, makanya good practice ini bisa terlaksanakan gitu ya. Terus kemudian akses yang cukup mudah bagi dosen dan mahasiswa. Kemudian prodi memberikan izin dan aturan jelas dalam penggunaan alat, serta ini ada integrasi teknologi dalam kurikulum pembelajaran. Bagaimana teknologi itu ternyata sangat berhubungan ya, ataupun memang digunakan dalam kurikulum pembelajaran. Selanjutnya itu digunakan dalam penelitian dan praktik lapangan, bukan hanya sekedar teori gitu ya. Jadi karena kalau hanya sekedar teori itu biasanya itu kita sulit memahami tentang teknologi tersebut gitu ya. Terus selanjutnya itu kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam proyek gitu, bagaimana dosen-dosen itu bekerja sama dengan mahasiswa dalam melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya penggunaan teknologi yang sesuai kebutuhan arkeologi. Nah, terus kemudian praktek yang dapat diperluas ke unit lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperluas good praktis ini ya ke unit lain. Salah satu contohnya itu adalah melakukan sharing dengan mengadakan workshop, pelatihan, ataupun seminar yang terkait tentang hal tersebut. Kemudian menyusun modul penggunaan teknologi sehingga bisa menjadi acuan unit lain. Nah, ada juga kolaborasi lintas prodi, bagaimana lintas prodi itu melakukan sebuah proyek penelitian ya, yang menggunakan media digital tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu kampus menyediakan anggaran dan fasilitas. Jadi bagaimana kampus juga mendukung program ini sehingga unit lain juga terjun ikut berkolaborasi dengan prodi-prodi seperti prodi arkeologi. Itu saja mungkin Mbak Weni. Oke, terima kasih pemaparan yang sangat jelas bagi saya sendiri. Selain good practice, pasti juga ada bad practice yang terjadi. Di sini sekarang saya mau menanyakan apa bad practice yang ada di masing-masing unit atau instansi tempat ibu-ibu masing-masing ini ditempatkan, dan apa penyebab dari bad practice itu bisa terjadi. Silahkan, boleh kami mulai dari Bu Winnie?
Baik, Mbak Wening. Jadi kalau bad practice di tempat di unit kami sendiri itu pemanfaatan teknologi tadi ya, yang pemanfaatan teknologi digital. Kita tuh banyak banget menggunakan website untuk misalkan monitoring perkuliahan itu beda, kemudian surat menyurat itu ada juga. Ujian untuk ujian tugas akhir mahasiswa beda lagi websitenya untuk pendaftaran tersebut gitu kan ya. Jadi banyak banget websitenya gitu. Jadi kita sebagai dosen ataupun teknik itu seringkali kebingungan gitu, apalagi eh, yang bikin susahnya adalah tidak ada sosialisasi terkait penggunaan aplikasi ataupun website yang ada seperti itu. Kemudian juga dalam hal administrasi ya, pengurusan administrasi di unit kami itu lumayan ribet. Kadang-kadang prosesnya itu seharusnya sudah dapat dilakukan secara online, tapi justru masih mengharuskan kita untuk mengajukan dokumen fisik begitu. Nah, meskipun eh, seharusnya kan sudah bisa dilakukan secara online gitu ya, namun itu malah dibuat lebih ribet gitu. Menurut saya itu ya bad practice-nya. Oke. Lalu, bagaimana dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bu Yayu? Baik, terima kasih kepada Mbak Weni. Nah, jadi kalau bad practice ini sebenarnya terkait dengan good practice. Jadi memang benar-benar belum seoptimal mungkin ini pelaksanaannya gitu. Jadi ada praktek buruknya, yaitu yang mana ternyata tidak semua dosen ahli dalam penggunaan teknologi digital tersebut. Jadi hanya beberapa dosen yang pernah menggunakan teknologi tersebut dalam perkuliahannya maupun penelitiannya. Nah, ini berarti teknologi di atas belum merambah pada seluruh staf pengajaran prodi arkeologi, karena biasanya tidak semua dosen yang juga mengampung mata kuliah pembelajaran tersebut. Ya, namun demikian seharusnya setiap dosen kan memiliki pemahaman dasar tentang teknologi tersebut. Ini berarti perlu nih kegiatan untuk meningkatkan kompetensi semua dosennya. Nah, jadi penyebab kegagalannya itu adalah kurangnya pelatihan. Jadi tidak ada mungkin kurang pelatihan dari penggunaan teknologi tersebut terhadap semua dosen yang ada di prodi arkeologi gitu ya. Terus ketergantungan pada dosen tertentu. Nah, jadi kalau sudah ada dosen yang ahli gitu ya, dosen-dosen yang lain itu mungkin ya sudahlah gitu, sudah ada yang ahli gitu ya. Terus tidak semua mata kuliah memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Yang terakhir itu kurangnya adaptasi dengan teknologi baru. Nah, itu saja Mbak Leni. Oke, kalau dari Fakultas Pertanian sendiri, Bu Yunia, bagaimana? Kalau untuk Fakultas Pertanian, khususnya jurusan kehutanan, itu mungkin yang saya nilai sendiri, untuk bad practice government-nya itu bisa saja mengenai penilaian SKP tanpa reward dan punishment. Jadi kan bagaimanapun setiap dosen-dosen ini kan memiliki produktivitas yang berbeda-beda. Nah, seharusnya untuk dosen yang sangat produktif itu diberikan sebuah award lah, sebuah eh, untuk membantu atau meningkatkan lagi rasa semangat untuk dosen-dosen itu untuk lebih produktif lagi ke depannya. Nah, sementara untuk dosen yang kurang produktif ini tidak adanya punishment, sehingga dosen-dosen ini hanya merasa seperti ya sudah, eh, toh juga tidak ada sanksi untuk kita. Kemudian juga mungkin untuk dosen ada juga beberapa yang eh, masuk kelas tidak sesuai jadwal tanpa pemberitahuan resmi, entah itu untuk alasan pribadi dan lain sebagainya. Selain itu, dalam proses penggunaan teknologi hampir sama seperti yang disebutkan oleh Bu Yayu dan Bu Wini tadi, juga untuk jurusan kehutanan sendiri banyak dosen yang tidak lagi menggunakan LMS atau Learning Management System yang dibuat oleh Unja. Apalagi sekarang sudah lewat musim pandemi. Jadi ada beberapa dosen yang merasa penggunaan LMS ini ribet, akhirnya ditinggalkanlah teknologi ini. Nah, jadi harusnya hal-hal seperti ini bisa eh, ditanggulangi lah, karena juga kita kan sekarang makin maju teknologinya. Terima kasih, Bu. Oh, oke. Ternyata banyak sekali ya bad practice yang terjadi di lapangan ini. Tapi saya paling tertarik dengan Bu Yunia nih, cerita dari Fakultas Pertanian yang saya rasa ketika sudah ada teknologi malah makin mundur, mungkin, dan sesuatu hal yang sepertinya sudah umum terjadi di kita sendiri.
bagaimana sih caranya mencegah agar bad practice itu tidak terulang lagi di Fakultas Pertanian ataupun di fakultas-fakultas lain yang ada di UNJA? Lalu apa alternatif cara terbaik untuk menghindarinya, Bu? Kalau menurut saya sendiri, mungkin harus dibentuk suatu komite etik dan kinerja yang independen. Jadi dilakukanlah survei untuk mahasiswa, kemudian juga untuk sesama dosen dan tendik. Mungkin juga bisa melibatkan beberapa pihak yang berkolaborasi dengan jurusan kehutanan, dilakukan survei kepuasan lah. Bagaimana kinerja entah dosennya ataupun kinerja eh, jurusan kehutanan secara administratif. Nah, sehingga survei-survei ini nanti dikumpulkan, tapi bukan hanya jadi apa ya, dikumpulkan saja, tapi harus ada tindak lanjut. Ditindaklanjuti pengaduannya, kemudian juga dilakukan audit kinerja secara berkala, dan juga merekomendasikan pembinaan atau sanksi. Nah, untuk dosen-dosen yang seperti tadi, kurang mengerti teknologi, atau dia kesulitan dalam entah itu dalam penggunaan LMS dan lain sebagainya, itu harus dilakukan pembinaan sehingga penyebaran teknologi ini merata untuk dosen-dosennya. Nah, untuk dosen yang apa ya agak menyelewengkan tugasnya ini tadi harus adanya sanksi sehingga dosen-dosen ini tidak keseringan lah melakukan menyelewengkan kewajibannya. Mungkin itu saja, Bu. Oh, oke. Ternyata dari diskusi singkat ini saya merasa saya belajar banyak hal nih, di mana menurut saya smart governance tidak hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana manajemen ASN itu menjadi lebih efektif. Dan good practice bisa muncul dari sistem merit, kompetensi, dan budaya kerja yang baik. Sedangkan bad practice terjadi karena ketidaksesuaian kompetensi, lemahnya sistem, dan resistensi perubahan. Oke, terima kasih Ibu-ibu semua untuk waktunya. Terima kasih kepada narasumber sekalian. Sekian podcast singkat kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.